Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7371 sampai bab 7380. Meskipun Jacob terpukau oleh kemegahan infrastruktur di hadapannya, bayangan kekhawatiran tetap menggelayuti hatinya, terutama tentang Charlie. Ia sudah cukup berpengalaman dengan urusan duniawi. Oleh karena itu, melihat pulau ini dengan segala fasilitas megahnya, ia sadar bahwa proyek seperti ini tak mungkin berdiri tanpa dana yang luar biasa besar. Biayanya jelas tak hanya puluhan juta dolar, mungkin mencapai ratusan juta, atau setidaknya 700 juta RMB. Elaine pun sama terkejutnya, begitu teringat pada Charlie. Wajahnya menegangkan. Lalu ia bertanya dengan nada cemas, "Jacob, kalau seseorang melakukan penipuan besar, apakah bisa dihukum mati?" Jacob mengernyit, menjawab pelan, "Aku tidak tahu. Akan kuperiksa." Ia merogoh sakunya untuk mengambil ponsel, namun hanya melihat kegelapan. Saat itu juga ia baru sadar, ponselnya sudah lama tidak ia pegang. Di sisi lain, Claire yang berdiri tak jauh darinya hanya bisa terpana. Ia tak menyangka tempat persembunyian yang disiapkan Stephen untuk keluarganya akan semewah ini. Dengan nada tenang ia berkata, "Ayah, Ibu, jangan menebak-nebak lagi. Charlie sudah lama berinvestasi di Bitcoin dan mendapat untung besar. Saya pernah mendengarnya. Pemilik asli pulau ini mengalami krisis keuangan. Jadi mereka menjualnya dengan harga murah. Lagi pula, seperti yang kalian tahu, pasar properti global sedang lesu. Harga pulau-pulau kecil di Pasifik Selatan ini anjlok drastis. Sama seperti villa-villa liburan di pinggiran kota. Dulu laris manis, tapi kini tak ada yang mau dibeli." Mendengar penjelasan itu, Jacob menamparkan dahinya seolah baru tersadar. "Ah, benar juga, sekarang aku mengerti." Sambil menghela nafas. Properti seperti ini sebenarnya tidak punya nilai nyata. Ingat beberapa tahun lalu, saat villa liburan sedang jadi tren, Tuan Bei membeli villa gaya Amerika di pegunungan luar kota, sekitar 60 atau 70 km jauhnya. Ia pikir bisa santai ke sana tiap akhir pekan, tapi hanya bertahan setahun. Awalnya memang banyak. Ada fasilitas komersial juga. Tapi setelah orang-orang pergi, semuanya mati. Sekarang bahkan toko kelontong pun tak ada. Tidak ada restoran. Apalagi layanan pesan antar. Rumah itu sekarang dijual diskon 70% pun. Tak ada yang mau membeli. Ia berhenti sejenak. Menatap hamparan laut biru dan langit yang luas. Lalu mengelilingi lirik. Tempat ini bahkan lebih terpencil, ratusan kilometer dari daratan terdekat. Siapa yang punya waktu datang ke sini? Ini pasti akan jadi bencana bagi siapapun yang terjebak di sini. Elaine, yang sebenarnya belum sepenuhnya paham, hanya mengangguk-angguk. Namun pikirannya terus berputar. Lalu ia bertanya, "Tapi coba pikirkan, kalau Charlie benar-benar ditangkap, bukankah seluruh asetnya akan disita pemerintah?" Jacob menamparkan udara dengan tangannya seolah-olah menepis kecemasan itu. "Tenanglah, ini Pasifik Selatan, bukan daratan utama. Selama Charlie tidak tertangkap dan tidak menyeret kita, kita akan baik-baik saja di sini." Ucapannya sepertinya menenangkan hati Elaine. Ia langsung menatap Claire dan berkata dengan cepat, "Claire, kamu harus mencari cara untuk menghubungi Charlie. Suruh dia kabur saja. Tempat ini luar biasa. Kalaupun terpaksa, paling tidak kita berempat bisa tinggal di sini dan tidak perlu kembali kemanapun." Claire menggeleng pelan, berusaha menjelaskan. Tapi, Charlie sedang mengurus sesuatu yang penting. Kalau dia kabur sekarang, dia tidak akan pernah bisa kembali dengan nama bersih. Dia ingin menyelesaikan semuanya dulu. Kalau berhasil, dia bisa datang ke sini tanpa sembunyi-sembunyi. Dan kita pun bisa kembali dengan tenang. Elaine tampak merenung sejenak. Lalu matanya berkilat penuh semangat. "Wah, hebat sekali. Karena kalau tinggal di tempat seindah ini tapi tidak bisa pamer ke teman-teman atau mengunggah foto di WeChat, rasanya sia-sia." Claire hanya bisa tersenyum lemah. Ia sudah terbiasa dengan jalan pikiran ibu. Meskipun Elaine berulang kali menyatakan ingin memutus hubungan dengan Charlie, di lubuk hati yang paling dalam, Claire tahu sang ibu masih menyimpan harapan samar.
Ia percaya, setelah Charlie menuntaskan balas dendam keluarganya, ia tetap akan memandang Elaine sebagai mertuanya. Selama dia tidak membenci, Elaine pasti rela tinggal bersamanya di sini selamanya. Tentu saja, nanti Charlie benar-benar kembali sebagai tuan muda keluarga Wade yang berkuasa dan tak lagi peduli padanya. Elaine juga tidak akan memaksakan diri. Ia hanya akan menunggu, entah lama atau sebentar, tergantung pada takdir. Di tengah kebingungan itu, Stefan yang berdiri tak jauh melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Tuan dan Nyonya, juga Nona Wilson, silakan ikut saya berkeliling. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan para staf sudah menunggu di sisi lain pulau." Elaine, yang sejak tadi sudah tidak sabar, langsung berkata, "Ayo, ayo. Jelaskan semuanya pada kami." Stefan mengantar mereka naik ke mobil golf 4 kursi, lalu membawa mereka berkeliling pulau. Pemandangan yang terbentang membuat mereka tercengang. Fasilitas di pulau itu jauh lebih lengkap dan megah dari perkiraan mereka. Bagian selatan pulau bahkan dirancang sebagai lapangan golf profesional, dengan rumput hijau terawat sempurna, nyaris menyaingi lapangan turnamen internasional. Selain itu, lapangan tenis luar ruangannya juga luar biasa. Stefan menjelaskan bahwa di lantai dasar villa juga terdapat kolam renang standar profesional, pusat kebugaran, meja biliar, dan meja tenis. Jacob dan Elaine semakin bersemangat mendengarnya. Claire, sebaliknya, justru merasa sedikit lega. Ia pribadi tidak puas dengan hidup yang terlindungi. Namun ia khawatir kedua orang tuanya akan bosan dan membuat masalah. Sekarang, dengan fasilitas selengkap ini, kemungkinan besar mereka akan tenang jauh lebih besar. Pulau itu dikelola oleh banyak staf, sebagian besar perempuan muda yang tampak seperti pelayan rumah tangga profesional. Namun sebenarnya, mereka semua adalah pengawal. Tak lama kemudian, Stefan membawa mereka tiba di kompleks villa utama. Bangunan megah itu berdiri menawan, jelas melampaui kemewahan villa manapun di kota besar. Jacob dan Elaine ternganga ketika melihat seorang wanita parubaya bersama belasan wanita muda berdiri di dekatnya rapi, menunduk memberi salam penuh hormat. Stefan memperkenalkan, "Tuan Wilson, Nyonya Wilson, Nona Wilson, ini Lily Su, penanggung jawab villa sekaligus istri saya. Ia akan menangani semua kebutuhan kalian, dari makanan hingga pakaian." Lily Su, yang tampak berusia sekitar 40 tahun, melangkah maju dengan senyum profesional. Meski ada garis halus di ujung matanya, sikapnya tegas dan efisien. "Tuan Wilson, Nyonya Wilson, Nona Wilson," katanya lembut, "saya bersama tim akan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Kami bekerja dalam sistem 3 shift. Memastikan layanan tersedia 24 jam penuh. Setiap kamar dilengkapi dengan pagar khusus. Gunakan kapan saja jika kalian membutuhkan sesuatu. Persediaan akan diperbarui setiap minggu. Bila ada permintaan khusus, cukup tulis dalam daftar. Kami akan mengurus pengadaan dan pengirimannya." Ia menambahkan dengan sopan. "Namun karena lokasi kami sangat terpencil, terkadang ada keterlambatan. Biasanya barang akan tiba dalam 2 atau 3 minggu. Elaine langsung angkat tangan dan bertanya, "Lalu, apakah kami masih bisa menggunakan ponsel di sini?" Lily Su menggeleng perlahan. Ekspresinya sedikit menyesal. "Maaf, Nyonya Wilson. Tuan Wade telah memberi instruksi tegas. Saat ini dia dan kalian bertiga berada dalam pengawasan. Jadi keberadaan kalian tidak boleh diketahui publik. Oleh karena itu, kalian tidak boleh menggunakan ponsel, komputer, atau perangkat apapun yang dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Semua ini demi keamanan, agar tidak terlacak oleh pihak yang berwenang." Elaine hanya bisa mengangkat bahu, lalu menepuk dadanya sambil berkata ringan, "Baiklah, lupakan saja. Kami tidak akan menggunakan ponsel. Sejak zaman dahulu, satu-satunya cara untuk memaksa seseorang menyimpan rahasia adalah dengan paksaan dan bujukan. Namun secara umum, pembuatannya jauh lebih efektif daripada paksaan. Seperti 108 jenderal di Rawa Liangshan. Mereka semua, tanpa kecuali, dipaksa menjadi bandit. Dalam keadaan seperti itu, semakin besar tekanan yang mereka berikan, semakin besar pula perlawanan mereka. Pada akhirnya, bujukan berhasil. Meskipun Elaine bukanlah seorang pahlawan, ia tak mampu mengatasi rintangan yang bahkan seorang pahlawan pun tak mampu. Pulau tropis yang mewah di Pasifik Selatan ini terbentang di hadapannya. Dan bahkan dengan senjata todongan, ia tak berani menjangkau dunia luar. Jadi, Claire menghela napas lega. Bagaimanapun, dia kini merasa tenang.
Ia hanya berharap bahwa jauh dari keluarganya akan memungkinkan Charlie untuk fokus sepenuhnya pada upaya balas dendamnya. Namun, memikirkan Charlie langsung membangkitkan gelombang kerinduan. Orang-orang tidak takut pada cinta yang penuh gairah. Cinta yang tiba-tiba, menggemparkan, dan menggetarkan. Yang bergelora bak tsunami. Semakin cepat pula ia menghilang. Kemarin, mereka merasa ingin mati demi satu sama lain. Tetapi hari ini mereka merasa seperti orang bodoh. Tak mampu lagi membangkitkan gairah yang sama. Orang-orang takut akan cinta yang seperti merebus katak dalam air hangat. Setelah sekian lama bersama, mereka mungkin tidak merasakan cinta yang mendalam. Namun kenyataannya, mereka telah mengembangkan rasa saling ketergantungan yang kuat. Hanya saja mereka sudah begitu akrab dengan perasaan ini sehingga tak satu pun dari mereka benar-benar menghargai barang penting satu sama lain. Namun, begitu berpisah, mereka menyadari betapa sakitnya kehilangan satu sama lain. Claire merasa bahwa perasaannya terhadap Charlie sangat mirip dengan hubungan antara udara dan seekor ikan. Saat hidup di udara, semuanya tampak biasa saja. Mereka bisa bernapas dengan menggerakkan insang dan berenang dengan mengibaskan ekornya, tanpa menyadari bahwa semua ini berkat perlindungan udara. Namun suatu hari, mereka meninggalkan udara dan, melalui kehilangannya, mereka benar-benar memahami arti keberadaannya. Memikirkan hal ini, matanya berkaca-kaca, dan ia tak kuasa menahan tangis. Jacob dan Elaine tidak merasakan kesedihan yang sama seperti Claire. Seperti dua serigala, mereka sibuk membiasakan diri dengan setiap jengkal wilayah mereka. Villa itu begitu luas hingga mustahil untuk membayangkan garis besarnya sepenuhnya. Namun, Elaine, dengan bakatnya yang luar biasa, berhasil menemukan kamar tidur terbaik dan dengan bangga menyatakan sebagai miliknya. Tentu saja, kondisi Jacob telah membaik secara signifikan. Kini setelah mereka tak lagi berpisah, kamar tidur ini menjadi kediaman pribadi mereka. Meskipun disebut kamar tidur, sebenarnya rumah ini penuh sesak. Saat memasukinya, seseorang akan disambut oleh ruang tamu seluas 120 meter persegi. Dengan panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Sebuah kemewahan yang sesungguhnya. Dari ruang tamu, sebuah teras setengah lingkaran besar, yang juga panjangnya 15 meter dan radiusnya melebihi 6 meter, terbuka ke arah laut. Semilir angin tropis yang lembab menerpa wajah, merelaksasi setiap pori dan menciptakan suasana yang sangat nyaman. Memasuki sisi kiri ruang tamu, akan menemukan kamar tidur besar yang juga menghadap ke laut. Tempat tidur selebar 2,2 meter menghadap ke laut, dan bak mandi mewah terletak di samping jendela setinggi langit-langit. Bagi Elaine, berendam di dalamnya membuat jantungnya berdebar kencang. Di belakang kamar tidur terdapat lemari pakaian walk-in. Lemari pakaian ini sepenuhnya dilapisi kulit, menciptakan nuansa yang luar biasa nyaman. Pegangan dan perangkat kerasnya begitu indah sehingga saat dilepas, Anda akan mengira itu adalah aksesori khusus dari merek mewah. Mereka berdua menjelajahi kamar tidur dan kamar mandi, menyentuh dan memeriksa semuanya. Setelah tur mereka selesai, Elaine muncul. Air mata mengalir di wajahnya. Berkata kepada Jacob, "Kupikir aku menjalani kehidupan mewah di Villa Elite Thompson. Tapi sekarang aku menyadari betapa mewahnya hidup ini." Jacob juga terkagum-kagum. Lihat lemari-lemari itu. Hampir pas dengan dinding di sekitarnya. Celahnya begitu sempit hingga hampir tak terlihat. Dan tersusun rapi dari atas ke bawah. Keahlian seperti ini tidak akan Anda temukan di merek-merek mewah. Bahkan lemari-lemari di villa-villa yang dilengkapi dengan indah di Villa Elite Thompson tidak dapat mencapai tingkat kecanggihan ini. Setelah itu, ia segera menambahkan, ada ruangan lain di sebelah kanan ruang tamu. Coba kulihat. Elaine segera menyusul. Tunggu, aku ikut kamu. Memasuki ruangan di sisi kanan. Mereka menemukan ruangan yang sebanding dengan ruang kerja Marlon Brando di The Godfather. Ruangan itu sepenuhnya dilapisi dengan kayu solid, lantai, dinding, meja, dan kursi semuanya terbuat dari kayu kenari berkualitas tinggi, memberikan nuansa Amerika klasik. Meja besar bergaya Amerika tampak sangat indah. Jacob tak kuasa menahan diri untuk duduk di kursi putar, menyandarkan kakinya di atas meja, dan mendesah. Satu-satunya yang kubutuhkan untuk menjadi seperti Marlon Brando adalah cerutu Kuba yang berkualitas. Ia menunduk dan melihat sebuah lemari rendah berpintu kaca transparan di samping meja. Sekilas, lemari itu penuh dengan cerutu. Dengan gembira, ia melangkah maju, membukanya, dan menemukan setumpuk cerutu Chohiba yang terkenal. Ia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah cerutu, memegangnya, dan mengamatinya dengan saksama. Ia berseru,
Rasanya aku melihat seseorang menghisap cerutu ini di Heaven Spring. Katanya harganya lebih dari 20.000 yuan per batang. Elaine berseru tak percaya. Mahal sekali. Siapa yang cukup gila untuk menghisap cerutu seharga lebih dari 20.000 yuan? Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan uang sebanyak itu. Jacob mendekatkan cerutu ke hidungnya dan mengendusnya. Lalu mendesah. Oh, kamu tidak mengerti. Orang kaya menghasilkan uang begitu cepat. Ada yang bisa menghasilkan jutaan dalam sehari. Bagaimana cara menghancurkan mereka menghabiskan semua uang itu? Menghisap 2 batang rokok bernilai lebih dari 20.000 yuan sehari itu tidak ada apa-apanya. Seboros apapun dirimu, uangmu akan terus menumpuk. Kalau tidak, lihat siapa yang menjual semua bahan, alkohol, dan cerutu terbaik di dunia. Bukankah semuanya dijual kepada orang super kaya? Elaine berkumpul. Enaknya jadi kaya. Setelah mengatakan itu, karena khawatir semua ini akan hilang, ia segera memperingatkannya. Jacob, kamu harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, jangan biarkan siapapun di luar tahu kita hidup dengan baik di sini. Jacob menemukan korek api dan, setelah ragu-ragu sejenak, menyalakan cerutunya. Ia menghisapnya dan mendesah. Jangan khawatir. Bahkan jika ayahku sendiri datang bertanya dalam mimpi, aku tidak akan mengalami kejadian itu. Elaine berkata dengan nada setuju. Bagus sekali. Saat mereka sedang berbicara, mereka mendengar ketukan di pintu. Mereka pergi ke ruang tamu dan membukanya. Beberapa gadis masuk sambil membawa kereta barang. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, Tuan Wilson, Nyonya Wilson, kami punya beberapa kebutuhan sehari-hari dan pakaian ganti untuk Anda. Ini dibuat khusus sesuai ukuran Anda. Apakah Anda ingin kami membantu Anda mengatur barang-barang Anda terlebih dahulu? Jika Anda memiliki kebutuhan lain, beritahu kami dan kami akan segera menyiapkannya. Elaine berkata dengan agak terkejut. Anda sangat perhatian. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini terburu-buru dan tidak membawa semua perlengkapan rias. Apakah Anda punya produk perawatan kulit yang bagus? Gadis itu langsung menjawab. Ya, Nyonya Wilson. Kami punya set perawatan kulit kaviar premium terbaik untuk Anda. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah kotak hadiah besar berisi 1 set perawatan kulit lengkap dari salah satu kotak. Ya Tuhan, seru Elaine terkejut. Anda menyiapkan produk perawatan kulit yang begitu bagus untuk saya. Anda sangat murah hati. Gadis itu tersenyum dan berkata, Tuan Wade yang memesan ini. Elaine senang dan bertanya, berapa lama set ini bertahan? Jika tahan lama, saya akan menggunakannya dengan hemat. Gadis itu menjelaskan, tidak ada batasan. Beritahu saya jika Anda sudah selesai dan saya akan mengisinya kembali. Mata Elaine terbelalak. Kalau begitu, bolehkah saya meniru mereka dan menggunakan krim wajah dan esens untuk mencuci muka? Mencuci muka pada dasarnya menggunakan krim wajah dan esens seperti masker. Jika Anda menggunakan seukuran kuku jari untuk membersihkan wajah biasa, satu pencuci muka setidaknya membutuhkan seukuran telur puyuh. Sebotol krim wajah seharga puluhan ribu yuan dapat bertahan hampir setengah tahun jika Anda berhemat. Tetapi satu pencuci muka hanya akan bertahan paling lama 5 atau 6 kali. Meskipun hidup Elaine nyaman, ia tidak sebebas itu. Jadi, ia melihat orang-orang memposting berbagai catatan ilmiah setiap hari. Tetapi ia tidak menyia-nyiakannya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa tidak ada batasan untuk barang-barang ini dan akan diisi ulang ketika habis, dia langsung teringat bagaimana dia dulu enggan menggunakannya. Jacob tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ngomong-ngomong, bisakah kita mengisi ulang Cohiba di Humidor ketika habis? Tentu saja, Tuan, kata gadis itu dengan hormat. Humidor di kamar, serta lemari anggur, minuman ringan, dan camilan di ruang tamu. Semuanya dilengkapi sensor berat. Jika mereka mendeteksi stok habis, kami akan segera mengisinya kembali. Silakan gunakan. Jacob juga langsung senang. Ia belum pernah merasakan gaya hidup sesantai ini sebelumnya. Saat itu, Claire tidak memilih kamarnya. Ia justru berjalan keluar dari lantai dasar villa pantai tak jauh dari laut. Ia duduk sendirian di lantai, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah laut hijau zamrud. Marissa mendekat dan berkata dengan hormat, Nona Wilson, Paman dan Bibi sudah menetap. Apakah Anda ingin melihat-lihat kamar? Kami punya beberapa kamar tidur untuk dipilih. Claire menenangkan kepalanya. Saya tidak masalah. Kamar apapun boleh. Marissa berkata. Kami sudah menyiapkan banyak kebutuhan sehari-hari dan pakaianmu, Paman, dan Bibi. Setelah kamu memilih kamar, aku akan mengantarkannya. Claire berkata dengan tenang. Kamu bisa mengaturnya.
Aku butuh waktu sendiri. Marisa mengangguk mengerti dan berkata, baiklah, Nona Wilson. Tinggallah sendiri sebentar. Aku akan mengaturnya. Waktu makan malam sudah dekat. Aku akan menjemputmu 1 jam lagi. Bagaimana cuacanya? Claire mengangguk kecil. Baiklah. Silakan. Marisa berpamitan dengan hormat dan pergi. Meninggalkan Claire duduk sendirian di pantai. Tenggelam dalam pikirannya. Pikirannya hampir sepenuhnya tersendat pada Charlie. Menatap lautan luas. Ia tak kuasa menahan diri untuk pesan pelan. Charlie, aku sangat berharap bisa bertemu denganmu lagi di kehidupan ini. Setelah lebih dari 10 hari mengasingkan diri, Charlie akhirnya keluar dari vilanya di lereng bukit pemandian air panas Chem Elysees. Bagi Charlie, 10 hari pengasingan itu terasa seperti malam panjang tanpa tidur, gelap, sepi, dan syarat pikiran yang tak kunjung padam. Ia tak mampu fokus pada kultivasinya, karena setiap kali memejamkan mata, bayangan Claire selalu muncul, menelusup ke dalam kesadarannya yang letih. Saat itu penghujung Maret menurut kalender Gregorian, sementara kalender lunar menunjukkan akhir Februari. Musim semi baru saja menyapa Aurus Hill, menebarkan udara lembab dan sejuk yang membuat pepohonan bersemi, seolah alam tengah berusaha menenangkan hati yang resah. Menjelang festival Qingming, keluarga Wade mulai mempersiapkan upacara tahunan pemujaan leluhur. Namun, karena kini segala urusan keluarga berada di bawah kendali Charlie, sang patriark, Jeremiah, menghubunginya untuk menanyakan rencana khusus upacara tahun ini. Namun, karena semuanya saat ini berada di bawah kendali Charlie, sang patriark, Jeremiah, menghubungi Charlie untuk menanyakan rencana khusus untuk upacara tahun ini. Jeremiah ingin tahu, apakah upacara itu akan dibuat megah seperti dulu, dan apakah anggota dari cabang-cabang keluarga akan turut diundang. Namun, setelah mengirim banyak pesan WeChat kepada Charlie, tak satu pun mendapat balasan. Ia akhirnya meninggalkan pesan pendek bernada tegas. Jika Charlie tidak menjawab, maka ia akan mengambil alih persiapan upacara itu sendiri. Bagi Charlie, pertimbangan utamanya adalah perlu tidaknya upacara pemujaan leluhur. Memberi penghormatan kepada leluhur dan orang tua selama festival Qingming memang merupakan tugasnya sebagai seorang junior, tetapi rasanya tidak perlu terlalu diributkan. Oleh karena itu, pemujaan leluhur memang penting, tetapi upacara besar tidaklah penting. Kedua, ia merasa agak lesu. Dalam kondisi ini, ia bahkan kurang cocok untuk menyelenggarakan upacara besar. Maka, setelah mempertimbangkannya, Charlie memutuskan bahwa pemujaan leluhur tahun ini akan disederhanakan, menghindari pemborosan dan pemborosan, serta melarang cabang-cabang keluarga untuk pergi ke Gunung Winteri. Hanya anggota keluarga Wade yang diizinkan untuk beribadah dengan tulus di sana. Sementara itu, Jeremiah telah sibuk mempersiapkan upacara pemujaan leluhur selama beberapa hari. Seiring bertambahnya usia Jeremiah, semakin mendekati usia 50-an, semakin ia peduli dengan etiket pemujaan leluhur. Dia memikirkan dirinya sendiri. Ia tulus dalam pemujaan leluhurnya sekarang, dan tentu saja berharap keturunannya akan sama tulusnya saat memujanya di masa depan. Namun, setelah menerima pesan dari Charlie bahwa Charlie tidak berencana mengadakan upacara besar, ia enggan tetapi tidak bisa melampaui batas. Dia tidak punya pilihan selain menghentikan semua persiapan. Berdiri di punggung gunung, memandangi langit yang meluas tanpa ujung, Charlie terdiam lama. Angin semilir membelai rambutnya, tapi di dadanya terasa hampa. Ia tidak tahu harus kemana selanjutnya, atau apa yang harus dilakukan. Ia tidak ingin pulang, karena rumah bukan lagi rumah. Ia juga tidak ingin pergi kemanapun, karena ia tidak punya energi untuk pergi kemanapun. Kembali untuk melanjutkan kultivasinya yang menyendiri. Itu juga tampaknya bukan ide yang bagus, karena ia seperti penderita insomnia parah. Memaksakan diri berbaring di tempat tidur tidak akan membantunya tidur, dan hanya akan menambah kecemasannya. Akhirnya, ia menghubungi Dunchan untuk menanyakan perkembangan penyelidikan yang masih berlangsung. Dunchan menjawab dengan nada hati-hati, Tuan Muda Wade. Selama beberapa hari terakhir kami telah melakukan pelacakan awal terhadap kendaraan-kendaraan itu. Tapi setiap pergerakan mereka sengaja disembunyikan. Sehingga meski kami sudah melakukan proses eliminasi, sulit sekali mempersempit kemungkinan. Kami masih berjuang untuk menemukan terobosan. Kami memperkirakan akan membutuhkan setidaknya 2 bulan lagi untuk melakukan penyaringan tahap pertama. Pada saat itu, kami seharusnya dapat mengeliminasi setidaknya 60% kendaraan. Dan kemudian melakukan penyaringan tahap kedua terhadap 40% sisanya. Charlie merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya.
2 bulan hanya untuk tahap pertama. Jika ditambah penyaringan berikutnya, bisa-bisa butuh waktu setahun penuh. Namun, ia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dalam bidang investigasi kriminal, selain kasus-kasus yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang memungkinkan polisi dengan cepat menemukan petunjuk dan menangkap mereka. Sementara sebagian besar kasus kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil dengan sedikit kecerdasan membutuhkan waktu lama untuk dipecahkan, seringkali lebih dari setahun. Memecahkan sebuah kasus bukanlah hal yang mudah. Ia ingin bertanya lagi pada Vera. Tetapi mengingat Vera adalah wanita luar biasa yang telah hidup selama 4 abad di tengah gejolak dunia. Dan meskipun ia tidak memiliki kehidupan yang luar biasa seperti Vera, ia tetaplah seorang pria dan seharusnya tidak mengganggunya dengan urusan hati. Itu akan mengganggu ketenangannya dan juga membuatnya kehilangan muka. Selama masa pengasingannya, teman-temannya yang menerima pesan itu diam-diam menahan diri untuk tidak mengganggunya. Tetapi Nanako tak kuasa menahan diri untuk meninggalkan pesan tolong beritahu aku setelah Charlie Kun selesai mengasingkan diri. Maka Charlie menjawab, mengatakan bahwa ia baru saja selesai mengasingkan diri. Nanako segera menjawab, Charlie Kun, kalau kamu ada waktu luang, ayo kita makan malam bersama malam ini. Aku membawa anggur dan bahan-bahan dari Jepang. Patwa Otosan bilang ia ingin menunggu sampai kamu punya waktu untuk menikmatinya bersama. Charlie teringat bahwa Nanako tinggal di area Villa Elite Thompson, tempat yang penuh kenangan bersama Claire. Hatinya langsung menolak secara naluriah. Sebelum Charlie sempat menyampaikan penolakannya yang sopan, Nanako sudah mengirim pesan lagi. Ah, aku lupa memberitahu Charlie Kun. Aku dan ayahku sudah pindah. Kami sekarang tinggal di Moonriver Park, sebelah timur Gunung Scarlet Pinnacle. Ayahku bilang dia ingin mengundang Charlie Kun untuk mengunjungi tempat tinggal baru kami suatu saat nanti. Nanako itu memang gadis yang sangat cerdas dan bijak untuk usianya. Sejak ia membantu Charlie mengunjungi rumahnya dan menemukan surat perpisahan Claire, ia langsung memutuskan untuk segera mencari tempat tinggal baru di luar Villa Elite Thompson. Ia tahu bahwa Villa Elite Thompson akan menjadi sumber kebencian bagi Charlie. Sebelumnya, ia tinggal di sana hanya untuk lebih dekat dengan Charlie. Tetapi sekarang Villa Elite Thompson telah menjadi tempat yang tak bisa dilepaskan Charlie. Terus tinggal di sana bersama ayahnya hanya akan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, ia segera meminta ayahnya untuk mencari tempat tinggal lain di Aurus Hill. Dan itu harus berupa apartemen siap huni agar mereka bisa pindah secepat mungkin. Yahiko Ito, seorang pengusaha kawakan dan orang yang selalu bertindak, segera menghubungi seorang agen real estate ternama untuk mencarikan beberapa rumah mewah baru dan bekas di Nanjing. Setelah melihat properti-properti tersebut, ia menghabiskan jutaan yuan untuk membeli sebuah villa mewah terpisah di Moonriver Park, dekat Gunung Scarlet Pinnacle. Charlie terkejut Nanako telah pindah. Karena tidak terlalu peka terhadap masalah hati, ia secara naluriah bertanya, mengapa kamu dan paman itu tiba-tiba pindah? Nanako menjawab, ayahku terus mengeluh bahwa apartemen bertingkat tinggi tidak nyaman dan kurang privasi seperti villa terpisah. Jadi dia membeli sendiri. Saya tidak bisa menolaknya. Jadi saya setuju untuk pindah. Kisah Nanako setengah benar dan setengah salah. Yang sebenarnya adalah Yahiko benar-benar tidak menyukai tinggal di apartemen. Dan kesediaannya untuk tinggal di gedung tinggi di Villa Elite Thompson sepenuhnya karena pertimbangan putrinya. Yang salah adalah Yahiko sebenarnya tidak ingin pindah. Dirinya lah yang menginginkannya. Charlie tidak terlalu memikirkannya saat itu. Yahiko adalah salah satu taipan papan atas Jepang. Charlie pernah mengunjungi rumah besarnya di Kyoto, yang begitu besar sehingga praktis hanya membayar tiket masuk. Wajar saja jika taipan seperti itu tidak akan nyaman tinggal di apartemen bertingkat tinggi dan menginginkan villa terpisah. Menduga Yahiko benar-benar ingin menjamu dirinya. Charlie yang masih dilanda kekosongan akhirnya berkata, Nanako, kirimkan alamatnya. Aku akan ke sana. Benar, seru Nanako gembira. Charlie Kun, datanglah lebih awal. Ayah ingin sekali berbicara denganmu. Ia terus menyebut namamu. Charlie tersenyum samar. Lalu menjawab, baik, aku akan segera ke sana. Moonriver Park, Nanako. Dengan ponsel di tangan, berlari keluar kamar. Dengan penuh semangat memanggil, Oto-san. Oto-san, Charlie Kun akan datang untuk makan malam nanti. Saat itu, Yahiko sedang merawat pohon pinus 5 jarumnya di halaman tengah villa. Pohon pinus 5 jarum ini dipindahkan dari kediamannya di Kyoto, Jepang. Sebagai salah satu spesies pohon paling bergengsi dalam hortikultura Jepang, pinus yang kokoh dan bertubuh penuh ini bernilai setidaknya beberapa juta dolar dan merupakan harta Yahiko yang paling berharga. Sebelumnya, tinggal di apartemen.
ia tidak memiliki kesempatan untuk menanam pohon. Kini, di vilanya yang bergaya Tiongkok dan terpisah, ia langsung mulai membudidayakannya. Seperti orang kaya di Tiongkok, orang kaya Jepang memiliki beberapa hobi yang unik dan retro. Sementara orang kaya di Tiongkok senang mengoleksi kayu dan batu giok, orang kaya di Jepang semuanya memiliki hasrat untuk menjadi ahli berkebun. Memiliki rumah besar di Kyoto tidak serta-merta menjadikan seseorang Taipan sejati. Menjadi Taipan sejati berarti memiliki rumah besar yang dipenuhi pepohonan berkualitas tinggi dengan varietas dan penampilan terbaik. Saat tamu datang, hanya dengan melihat pepohonan di halaman saja sudah cukup untuk menunjukkan kekayaan dan status tuan rumah, tanpa perlu sepatah kata pun. Yahiko, sebagai salah satu miliarder papan atas Jepang, tentu saja ahli berkebun. Kini tinggal di Tiongkok, dan mengingat iklim Kyoto mirip dengan Nanjing, ia berencana untuk memindahkan pohon-pohon berharga yang telah ia tanam di Jepang ke Tiongkok secara bertahap. Ito sedang sibuk dengan pekerjaannya ketika Nanako memberitahu bahwa Charlie akan datang untuk makan malam. Dengan gembira, ia berseru, "Tuan Wade akhirnya keluar dari pengasingan." "Ya," Nanako mengangguk, menambahkan, "Sepertinya Tuan Charlie baru saja keluar dari pengasingan hari ini." Yahiko tersenyum dan berkata, "Masa-masa ini pasti sangat sulit bagi Tuan Wade. Karena beliau akan datang hari ini, mari kita minum-minum bersamanya." Setelah berkata demikian, ia menatap putrinya dan berkata dengan penuh arti, "Nanako, ini kesempatan terbaikmu untuk memenangkan hati Charlie. Kamu harus memanfaatkannya." Ketika Nanako sedang mengurus pembelian rumah baru, Yahiko bertanya mengapa ia ingin pindah dari Villa Elite Thompson. Menurutnya, putrinya sangat mencintai Charlie. Dan karena itu, ia sangat mencintai Villa Elite Thompson. Keputusannya yang tiba-tiba untuk pindah terasa agak aneh. Nanako tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan situasinya kepada ayahnya. Setelah mendengar kabar kepergian Claire dari Charlie, Yahiko berseru, "Bagus." Berkali-kali, tangannya menggosok begitu keras hingga rasanya seperti hendak mengelupas lapisan kulit. Dalam pandangannya, kepergian Claire adalah kesempatan sempurna bagi putrinya untuk mengisi kekosongan Charlie. Tak peduli berapa banyak wanita yang ada di sekitar Charlie, ia yakin putrinya adalah yang paling istimewa di hati Charlie. Atau terus terang, yang paling menggugah hatinya di antara semua wanita itu. Penilaian ini tidak didasarkan pada keyakinan buta, melainkan pada analisisnya terhadap tindakan Charlie di masa lalu terhadap putrinya. Charlie tidak hanya pergi ke Kyoto khusus untuk merawat luka putrinya, tetapi bahkan menyelamatkan nyawanya. Dalam kekacauan yang terjadi di Tokyo, Charlie lah yang membantu keluarga Ito muncul sebagai pemenang. Yang lebih menyentuh hati Yahiko adalah Charlie telah menggunakan pil peremajaan yang sangat berharga untuk menumbuhkan kembali kakinya. Jika Charlie tidak peduli pada putrinya, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Bisa dikatakan bahwa selama periode ini, impian terindah Yahiko adalah Charlie menjadi menantunya. Kini kesempatan itu telah tiba. Ia harus membuat Nanako mengerahkan segenap kemampuannya. Nanako juga tahu ini adalah kesempatan langka. Kepribadiannya selalu dipenuhi cinta dan benci yang membara, tanpa memikirkan konsekuensinya. Jadi ia tak pernah menyembunyikan perasaannya terhadap Charlie. Meskipun tahu Charlie mungkin takkan pernah meninggalkan Claire, ia tetap bersedia menunggu. Bahkan jika pada akhirnya semuanya sia-sia, ia tak akan menyesalinya. Dulu, ia hanya akan diam di sisi Charlie. Tetapi sekarang, ia berharap bisa memenangkan hati sejatinya. Maka, ia berkata dengan sangat serius kepada Yahiko, "Oto-san, Nanako juga berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi mungkin akan sulit untuk sementara waktu. Charlie Kun sangat mencintai Nona Wilson, dan akan sulit baginya untuk melupakannya dalam waktu dekat." Yahiko berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagi Tuan Wade, ini seperti terperosok ke dalam pasir hisap. Jika ia hanya mengandalkan dirinya sendiri, akan sulit untuk keluar. Seseorang perlu mengulurkan tangan kepadanya, dan ia harus dengan rela meraih tangan itu. Hanya dengan begitu, dengan kerja sama keduanya, mereka dapat terbebas dari pasir hisap." Setelah mengatakan ini, ia menambahkan dengan sungguh-sungguh, "Tanpa kamu sadari, banyak orang dengan panik mengulurkan tangan kepada Tuan Wade, berharap untuk menariknya keluar. Jadi, kamu tidak boleh terlalu pasif. Kalau tidak, jika orang lain sampai di sana lebih dulu, kamu pasti akan menyesalinya." Nanako tersenyum tipis dan berkata, "Oto-san, pernahkah kamu berpikir bahwa Charlie Kun bukanlah seseorang yang bisa ditarik keluar sendirian?" Yahiko bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu?"
Nanako berkata dengan agak malu-malu. Oto-san, Charlie Kun punya banyak sekali orang kepercayaan. Dulu, dengan Nona Wilson di dekatnya, dia selalu menahan perasaannya terhadap para wanita ini. Jadi mereka tidak punya kesempatan. Sekarang, jika dia memilih untuk terus menahan diri, mereka tetap tidak akan punya kesempatan. Jika dia memilih untuk berhenti menahan diri, mungkin semua orang akan punya kesempatan. Yahiko bertanya, Nanako, maksudmu setelah Tuan Wade menerima kepergian Nona Wilson, dia mungkin akan dikelilingi oleh ribuan wanita cantik seperti seorang kaisar kuno. Nanako mengangguk kecil dan berkata, jika dia tidak memberikan dirinya kepada siapapun, maka semua orang bisa terus bertahan dalam diam seperti sebelumnya. Jika dia memutuskan untuk memberikan dirinya kepada seseorang, itu pasti akan menyakiti orang lain. Charlie Kun tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti orang-orang kepercayaannya. Jadi itu mungkin benar-benar membutuhkan upaya bersama dari semua orang. Yahiko berkata dengan canggung. Pria dengan banyak orang kepercayaan bukanlah hal yang aneh di kalangan atas, bahkan cukup umum. Bukankah Elon Musk punya banyak wanita yang telah melahirkan untuknya? Pada titik ini, Yahiko membalas. Meski begitu, hanya satu orang yang bisa mempertahankan hubungan pernikahan yang sah dengannya. Orang lain, bahkan jika mereka memenangkan hatinya, hanya akan tanpa status atau pengakuan. Kamu tidak mungkin menjadi orang yang tanpa status, kan? Nanako berkata dengan agak canggung. Oto-san, masih terlalu dini untuk membicarakan ini sekarang. Lagi pula, masalah ini bukan kemauanku. Yahiko berkata dengan sungguh-sungguh. Nanako, keluarga itu sekarang adalah yang paling berkuasa di seluruh Jepang. Jika Charlie bisa memberimu status resmi di masa depan, Oto-san bersedia memberimu semua aset keluarga itu sebagai mas kawinmu. Oto-san punya tekad ini, dan kamu juga harus berusaha sekuat tenaga. Setelah mengatakan itu, ia menghela napas dan berkata, menurut Odo-san, tak seorang pun yang lebih cocok menjadi istri Charlie selanjutnya selain dirimu. Keluarga itu sangat kuat dan kalian bisa dianggap sebagai pasangan yang cocok. Lagi pula, kamu dan Charlie sudah lama saling menyukai, yang dapat dilihat oleh Odo-san. Selain itu, kalian berdua adalah kultivator. Jika kalian berdua menghabiskan sisa hidup bersama, kalian tidak hanya bisa saling mengandalkan secara emosional, tetapi juga saling mendukung di jalur kultivasi. Ini adalah pasangan yang sempurna. Bagi Yahiko, menemani Nanako menetap di Tiongkok setelah meninggalkan tanah airnya didorong oleh dua alasan. Pertama, kakinya telah pulih sepenuhnya, dan ia tidak ingin tetap berada di Jepang dan menimbulkan kehebohan. Kedua, ia berharap putrinya akan segera menikah dengan Charlie. Keputusan Nanako untuk meninggalkan Jepang dan datang ke Aorus Hill untuk dekat dengan Charlie juga didorong oleh keinginannya untuk menemukan cinta sejati. Oleh karena itu, kata-kata ayah tidak membuatnya tersipu. Sebaliknya, justru memberikan dukungan yang luar biasa. Karena kata-kata ayahnya menunjukkan bahwa ia telah berjuang dengan keahliannya. Selama ia bisa menikah dengan Charlie, ayahnya bahkan tidak peduli siapa nama keluarga itu di masa depan. Jika dia benar-benar menikah dengan Charlie, seluruh keluarga itu akan menjadi mas kawinnya. Setelah menikah dengan Charlie, ia tidak hanya akan mengambil nama keluarga suaminya, menjadi Wade, tetapi semua anak di masa depan, terlepas dari jenis kelaminnya, juga akan menyandang nama keluarga Wade. Dengan demikian, keluarga itu akan musnah bersama generasinya. Namun, jika ia tidak bertemu Charlie, menurut adat ayah dan keluarga besar Jepang, keluarga itu pasti akan mewajibkan seorang menantu laki-laki untuk menikah dengan keluarga tersebut. Di Jepang, menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga istri bahkan lebih rendah martabatnya dibandingkan di Tiongkok. Karena bukan hanya anak-anak mereka yang mengambil nama keluarga istri, tetapi menantu laki-laki itu sendiri juga harus mengubah nama keluarga menjadi nama keluarga istri. Dengan begitu, keluarga itu bisa terus eksis dan berkembang biak, alih-alih berakhir secara tiba-tiba di generasinya. Memikirkan hal ini, Nanako terharu sekaligus sedih. Ia dengan lembut bertanya kepada ayahnya, Odo-san, jika kita tidak menerima cucu laki-laki, keluarga itu mungkin tidak akan memiliki keturunan lagi. Bisakah Odo-san benar-benar menerima hal itu? Yahiko tersenyum dan berkata, selama kamu benar-benar menikah dengan baik di mataku, apa yang tidak bisa ku terima? Yang perlu diwariskan bukan hanya nama keluarga, tetapi juga garis keturunan. Selama garis keturunan masih ada, nama keluarga tidaklah penting. Ia kemudian mendesah. Bertahun-tahun yang lalu,
Keluarga Ito kita menerima seorang menantu laki-laki yang menyumbangkan nama keluarganya sendiri untuk menikah dengan keluarga Ito. Kepala keluarga Ito saat itu, untuk mencegahnya mengubah nama keluarga di masa mendatang, bahkan memburu pembantu dan anak haramnya yang berselingkuh dengannya. Begini, bahkan menerima menantu laki-laki pun tidak sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Kamu tetap harus waspada. Lebih baik tidak peduli saja. Lagi pula, Charlie benar-benar pria yang langka dan luar biasa. Kalau kamu bisa menikahinya, bahkan jika aku mati sekarang, aku akan mati dengan senyum di wajahku. Mengenai nama itu, aku tidak membutuhkan. Ketika Yahiko mengatakan ini, mata Nanako sudah agak merah, dan dia mendatanginya dengan pelan. Terima kasih, Odo-san. Namun kemudian Yahiko tiba-tiba terkekeh dan berkata, tentu saja, kita tulus dan tulus. Kalau kamu benar-benar menikahi Charlie di masa depan dan memberi 4, 5, atau 6 putra, aku akan berlutut dan memohon padanya untuk mengizinkan salah satu putramu mengambil nama keluarga itu. Sambil berbicara, dia menatap Nanako dan bertanya dengan serius, Nanako, apakah Charlie akan mengerti dan bersimpati padaku? Nanako, yang baru saja tersentuh, tiba-tiba kehilangan kata-kata, geli sekaligus jengkel dengan ayahnya. Melahirkan 4, 5, atau 6 putra. Apa yang dipikirkannya? Ayah-ayah lainnya sangat menyayangi putri mereka dan tidak ingin mereka memiliki banyak anak. Tapi dia sebenarnya berharap dia akan memiliki 4, 5, atau 6 putra. Maka, ia merangkul malu-malu. Charlie akan segera datang. Kalau kamu ingin tahu apakah dia akan mengerti, tanyakan saja sendiri. Yahiko tertawa terbahak-bahak. Keluarga itu tidak pernah meminta ketidakseimbangan apapun. Mereka selalu memberi terlebih dahulu. Saat senja tiba, Charlie berkendara ke Moonriver Park, mengikuti lokasi yang dikirim Nanako. Terletak di lereng timur Gunung Scarlet Pinnacle. Lokasinya tidak jauh dari Villa Scarlet Pinnacle milik Vera. Ini adalah pertama kalinya Charlie mengunjungi area villa ini. Ia mendapati bahwa kepadatan bangunannya bahkan lebih rendah dari Villa Elite Thompson. Area ini benar-benar villa, berbeda dengan Villa Elite Thompson yang memiliki apartemen bertingkat tinggi untuk memenuhi persyaratan kepadatan. Villa-villa di seluruh Moonriver Park semuanya dirancang dengan gaya halaman tradisional Tiongkok. Untuk mempertahankan estetika klasik Tiongkok di atas tanah, seluruh komunitas menerapkan sistem penanda kaki dan kendaraan. Kendaraan tidak di permukaan. Semua kendaraan harus mengakses ruang bawah tanah villa masing-masing melalui garasi parkir bawah tanah. Nanako selalu teliti. Jadi dia menunggu Charlie di pintu masuk kompleks perumahan. Baru setelah Charlie tiba, ia masuk ke mobilnya dan membimbingnya ke garasi parkir bawah tanah. Saat Charlie memasuki garasi parkir bawah tanah, Nanako ragu sejenak sebelum bertanya, bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini, Charlie-kun? Charlie menggelengkan kepalanya. Aku memang menyendiri. Tapi karena aku tidak bisa menenangkan pikiranku, itu tidak terlalu efektif. Nanako menghela nafas. Pasti karena kamu sangat merindukan Nona Wilson, kan? Charlie tidak menghindar dari pertanyaan itu. Mengangguk sedikit dan berkata, aku sudah memikirkan di mana dia berada, bagaimana keadaannya, dan sebagainya. Aku juga berharap detektif Lee akan segera menemukan petunjuk. Jadi aku belum bisa fokus pada prestasiku. Setelah berbicara, dia bertanya kepada Nanako, apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Nanako berkata, aku kembali ke Jepang beberapa hari yang lalu. Oh, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu tiba-tiba kembali ke Jepang? Nanako bertanya kepadanya. Apakah Charlie-kun ingat jimat yang aku berikan padamu? Aku ingat. Charlie mengangguk. Sepertinya kamu sudah sampai di Jepang. Ya, Nanako mengangguk. Sambil berkata, aku sampai di kuil Kinkakuji di Kyoto. Charlie bertanya kepadanya. Kamu tidak perlu mengambil jimat lagi, kan? Tidak. Kata Nanako dengan sedih. Aku kembali kali ini karena kepala biara kuil Kinkakuji, Master Kiyoshi, telah meninggal dunia. Aku telah menerima bimbingan darinya sebelumnya. Jadi aku kembali untuk memberi penghormatan terakhir. Charlie selalu menjadi seorang ateis dan tidak percaya pada agama apapun. Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang Master Kiyoshi. Mendengar Nanako kembali untuk memberi penghormatan kepada seorang biksu Buddha yang berketinggian tinggi, ia tidak menganggap dirinya istimewa. Charlie hanya berkata, kamu menempuh perjalanan jauh itu untuk memberi penghormatan. Guru ini pasti sangat luar biasa. Nanako mengangguk. Guru Kiyoshi adalah biksu yang paling dihormati di seluruh Jepang.
Beliau hidup hingga usia 125 tahun ketika wafat. Charlie bertanya, sebegitu tua, apakah dia seorang biksu? Nanako setuju dengan kepala dan berkata, tidak. Dia terobsesi dengan agama Buddha sepanjang hidupnya. Menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari kitab suci dan doktrin Buddha. Charlie agak terkejut. Sungguh langka orang biasa yang hidup hingga usia lebih dari 120 tahun. Namun, langka bukan berarti tidak ada. Jadi ia tidak berpikir terlalu serius. Ia kemudian bertanya kepada Nanako, apakah pemakaman biksu setingkat harta nasional itu sangat megah? Tidak juga. Jawab Nanako, pemakaman biksu itu tidak terbuka untuk umum. Upacaranya diadakan di dalam kuil Kinkakuji, dan hanya para biksu yang hadir. Saya tidak memenuhi syarat untuk hadir. Saat berbicara, Nanako tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, oh, ngomong-ngomong, Charlie Kun, yang memimpin pemakaman Tuan Kiyoshi adalah Master Jeston, yang telah mencerahkan saya dan membantu saya mencapai pencerahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.